Hai semuanya, nama saya Danur. Saya ingin menunjukkan salah satu program yang cukup menarik, Blender 2.92 versinya. Salah satu fitur yang saya ingin tunjukkan adalah sculpt, ya. Jadi, saya ingin membuat salah satu model yang standar saja, yang biasa, dan apa yang kita bisa lakukan dalam waktu 5 sampai 10 menit. Oke. Nah, seperti yang saya tunjukkan di sini, ini adalah Blender versi 2.92. Dan kalau kamu lihat ada revisinya masih revisi 0, sebentar lagi akan keluar Blender 93 atau mungkin malah Blender yang terbaru, Blender 3.00. Nah, eee, untuk sculpting ada beberapa cara untuk ke area sculpting. Jadi kalau kalian ingin sculpting satu objek, kalian bisa klik objek di bagian kanan sini, kemudian pilih sculpt, dan kalian bisa sculpting. Kemudian kalian bisa juga menggunakan preset di sini, sculpting. Nah, saya rasa sama aja, mau yang object mode ke sculpting mode atau kalian langsung ke sculpting, eee, sama-sama enaknya ya. Saya lebih suka klik yang di sini karena, lebih mudah aja, cepat, gitu ya. Nah, untuk sculpting ada beberapa tips yang ingin saya tunjukkan, meskipun saya tidak, menunjukkan suatu tutorial membuat sesuatu. Tetapi sebenarnya sculpting, di Blender kita bisa mengaktifkan Dino Topo. Jika kalian sculpting sesuatu yang simetris, kalian bisa gunakan, mirroring di sini ada X, Y, Z. Jika kalian ingin membuat lebih detail, kalian bisa tingkatkan 12 ke 10 atau 5. Saya akan buat ke 10. Nah, untuk sculpting ada beberapa pilihan. Di sini ada draw, seperti ini. Kemudian kita punya draw sharp. Jadi untuk, objek-objek yang butuh, sesuatu yang tajam, bisa gunakan ini. Kita bisa gunakan clay, behavior-nya mirip clay biasa ya. Nah, saya menghilangkan edge-nya. Sekarang Kakak lihat di sini jadi hilang semua sudut-sudutnya. Kemudian kita ada clay strip. Nah, visualnya kalian bisa lihat di samping kanan, di sini ya. Jadi kalau ada beberapa bagian yang butuh ada layer-layernya, kita bisa semacam ini, meskipun nanti ada layer juga. Di sini ada clay thumb, jadi seperti kalian menggunakan tangan kalian ya, jempol kalian. Ada saat-saat saya membutuhkan ini tapi nggak selalu ya. Kemudian kita juga ada layer, dia membuat, layer di sana. Sebenarnya jika kita menggunakan, model yang maksudnya, yang lebih resolusinya tinggi, tampilannya bakal mirip seperti di preview ya. Dan di sini ada inflate. Nah, inflate sama, kalau kamu naikkan, fungsinya untuk menambahkan, semacam ini tampilannya, model brushesnya. Saya lebih suka blob biasanya. Walaupun blob sebenarnya nggak begitu stabil karena, kalau kamu lihat dari situ bisa terlihat ya kenapa. Di sini ada crease, biasanya saya buat ini untuk, lekuan-lekuan bibir, jika yang buat desain, atau model manusia. Dan jika sudah nggak bagus, kita biasanya pakai smooth supaya hasilnya lebih mulus. Ada bagian-bagian yang karena kalian sculpt jadinya tidak rata lagi, kalian bisa gunakan smooth. Ada flatten juga untuk buat, eee, jadi seperti ini. Kalian bisa naikkan strength-nya di situ. Kalian bisa juga besarkan dengan klik F.
F tahan, terus mouse-nya digerakkan ya. Dan ada fill. Nah, kalau fill, jika ada bagian yang lubang, misalnya kalian sudah buat seperti ini ya, kemudian gunakan fill bakalan terlihat fungsinya ya, seperti itu. Kita ada scribe juga, ada saat-saat tertentu yang membutuhkan scribe ya, dan banyak lainnya ya. Ya, itu kalian bisa coba. Favorit saya biasanya, saya menggunakan blob, inflate, kemudian menggunakan draw, kadang-kadang sharp, smooth sering sekali, dan juga jika sudah mulai terbentuk, saya gunakan grab dan juga, elastic deform. Nah, snake hook itu juga menarik, kalian bisa gunakan snake hook untuk membuat, misalnya, aku mau monster-monster yang atau objek-objek yang kelihatan organik, tapi seperti makhluk dunia lainnya. Nah, biasanya saya pakai snake hook seperti ini ya. Dan di sini ada juga thumb yang berbeda. Ada thumb juga di sini, tapi ini juga ada thumb. Jika kalian mau buat pose, bisa pakai pose di sini. Saya tidak bisa menunjukkannya karena, tidak ada apa, kolerasi ya, karena tidak ada bentuk yang, perlu digerakkan. Ada ini juga, kita juga ada rotate untuk memutar dan relax. Dan banyak lagi, jika kalian mau buat semacam, baju, saya sarankan menggunakan clothes di sini ya. Tapi ini kan bukan untuk baju ya. Biasanya untuk, tampilan-tampilan yang seperti itu ya. Baiklah, kita kan coba buat satu objek, satu, entah monster atau semacamnya. Saya gunakan snake hook, dan juga gunakan smooth di sini. Nah, kalian lihat di sini kalau snake hook, bakalan kesulitan. Meskipun kalian gunakan, hal-hal lainnya belum tentu nanti topologinya bakalan bagus ya. Jadi, saran saya hati-hati ketika buat ini. Meskipun sebenarnya kalau di sculpting, topologi itu tidak terlalu penting, tapi ketika kalian jika, tidak ingin terlalu memikirkan topologi dan mau menggunakan modifier untuk mengurangi jumlahnya saja, jumlah triangle-nya, kalian bisa gunakan satu, di sini kita bisa atur supaya, lebih sedikit. Di sini gunakan decimal mengurangi geometrinya ya. Baik, heeh, kita bisa lihat, kita bisa buat misalnya di sini kita akan buat kepala, suatu kepala, entah itu monster atau semacamnya. Kemudian kita bisa gunakan light juga supaya lebih ada kesan tegas di situ ya. Dan kita tambahkan mata, bisa gunakan crease, kemudian untuk mulutnya, ya ini rasanya monster yang lucu, monster lucu ya. Plate, kemudian misalnya kurang, waduh ini sudah terlanjur bikin tapi nggak rata, bisa gunakan smooth. Nah, supaya menarik biasanya saya tambahkan semacam, clay strip di sini supaya ada semacam teksturnya. Ini sebenarnya sepenuhnya tergantung imajinasi kalian. Jadi tidak ada aturan khusus kalau misalnya kalian buat sesuatu, apakah kalian perlu pakai ini atau itu. Asalkan kalian tahu fungsi dan, kalian membayangkan kira-kira dia itu bakalan seperti apa ya.
Baik, saya akan tambahkan, leher di bawah sini, di lehernya itu. Nah, sebenarnya yang paling bagus caranya, untuk membuat suatu hal itu kalau misalnya gunakan sculpt, kalian, seharusnya pakai metode yang lain ya. Harus dibuat dulu awalnya, base modelnya, habis itu baru kalian, buat. Jadi misalnya kalau manusia sudah ada base model manusia, baru kamu tambahkan detail. Oh ini, cara yang langsung, nggak masalah jika kalian terbiasa dengan topologi dan juga, kalian tahu, istilahnya proporsi monster hewan atau suatu hal yang kalian buat, itu tidak masalah. Tapi akan terbantu jika kalian menggunakan, cara yang tadi ya. Kecilkan, nggak terlalu, seperti ini bisa dihaluskan, kalian bisa juga gunakan. Oke, saya rasa ini monster yang saya buat atau objek yang saya buat, saya tidak akan buat terlalu detail karena ini hanya untuk menunjukkan, bahwa kita bisa gunakan Blender untuk membuat, suatu objek monster atau kalau kalian mau jual di marketplace ya, kalian bisa gunakan Blender 3D dan menghasilkan sedikit hal atau kalian hanya untuk hobi, itu tidak ada masalah. Dan bisa save dalam berbagai macam bentuk file, jadi kalian bisa ekspor dalam, STL, kalau misalnya kamu mau 3D print, ada FBX, biasanya standar untuk game-game itu pakai itu, dan lain sebagainya, ya. Jadi, itu saja yang saya ingin tunjukkan kepada kalian semua. Untuk rendering kita akan bahas di, per apa namanya, pertemuan selanjutnya. Jadi tetap ikuti apa yang saya akan tunjukkan ya. Oh, di sini kalau kalian lihat di sini ada yang tertinggal.